adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabar yang di rumah? Kita masih terus online mau beribadah, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Oke, kita mau memuji Tuhan, berdiri semua dong. Kita bernyanyi cuy-cuy dengan geraknya. Adik-adik, ini tanganku dan ini kakiku. Masih terus sukacita kan adik-adik di rumah? Iya, kita sukacita memuji Tuhan dengan lagu cuy, dengan lagu ini tanganku. Berdoa dan berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku, dapat ku gerakkan untuk melompat, untuk berjalan dan berputar-putar. Ini tanganku, ini kaki yang ciptakan, bersyukurlah. Ini tanganku, ini kakiku, Tuhan yang ciptakan, bersyukurlah. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Kita mau mengundang Roh Kudus datang di hati kita. Dengan sikap doa kita mau menyembah Tuhan dan katakan, pagi Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan
kebaikan-Mu, atas kebaikan pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap semua lipat tangan, duduk yang manis. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat hari yang cerah ini Engkau telah berikan kepada kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan nanti Tuhan. Dan Tuhan tambah-tambahkan terus kesehatan kami dan jagai kami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengarkan yang baik ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus seekor kelinci. Inilah keluarga kelinci itu. Ibu kelinci berkata kepada anak-anaknya bahwa ia akan keluar. Dan sebab itu ia memberi nasihat kepada mereka dengan penuh cinta. Jangan masuk ke kebun Pak Jenggot, kata ibu. Kamu boleh bermain di ladang-ladang atau di lorong-lorong, asal jangan masuk ke kebun Pak Jenggot. Bapakmu sudah dibunuh oleh Pak Jenggot itu, karena ia tertangkap pada waktu ia sedang mencari makanan. Petro melihat adik-adiknya melompat-lompat di lorong, sesudah ibunya meninggalkan mereka untuk pergi membeli kue. Ketiga kelinci itu pergi memetik buah-buahan di pinggir lorong. Petro memperhatikan mereka pergi. Ia mempunyai niat yang sangat nakal. Kemudian dengan secepat mungkin, ia pergi ke kebun Pak Jenggot. Setibanya di sana, ia merangkak di bawah pintu. Apa salahnya jikalau masuk di sini? Petro bertanya pada dirinya sendiri. Petro suka sekali akan kebun Pak Jenggot. Kebun itu penuh dengan jagung dan sayur-sayuran yang menggiurkan. Mula-mula Petro mengecap sedikit kol. Kemudian dia makan kacang dan lobak. Perutnya agak sakit. Sebab itu ia mencari sedikit daun peterseli. Kalian tahu, peterseli adalah obat bagi kelinci yang sakit. Ketika itu, ia melihat sebuah ketimun besar dan ia juga melihat Pak Jenggot yang sedang menanam bibit kol muda dan sedang melihat Petro. Ia melompat dan melemparkan sebuah cetokan besar kepada Petro. Dan untungnya, tidak kena kepala Petro. Petro sangat terkejut dan bingung. Apa yang harus dibuatnya? Pak Jenggot mengejarnya. Aduh! Pintunya di mana? Ia tidak bisa menemukannya. Tidak ada jalan keluar. Ia lari secepat-cepatnya keliling kebun. Mula-mula ia kehilangan sepatu yang satu dan kemudian yang lain. Ia berusaha mencari jalan keluar. Ia naik ke sebuah gerobak dan mengintai dari atas tepinya. Pak Jenggot mulai membersihkan bawang. Petro harus menghadapi dia sekali lagi. Tetapi hal itu tidak menjadi soal. Karena ia sudah melihat pintunya. Justru sewaktu ia berpaling ke sudut untuk menyeruduk di bawah pintu, ia dilihat oleh Pak Jenggot yang coba menangkapnya lagi. Tetapi akhirnya Petro keluar dengan selamat dari dalam kebun yang terlarang itu. Sesudah Petro pergi, Pak Jenggot mengambil baju dan sepatu Petro yang tertinggal dan menggantungkannya pada sebuah kayu yang mirip seperti orang-orangan sawah. Maksudnya ialah kayu untuk mengusir burung-burung. Tetapi pastilah itu merupakan peringatan bagi Petro dan seluruh keluarganya bahwa seekor kelinci yang baik jangan sekali-kali pergi ke tempat yang bukan miliknya. Petro sangat lelah. Ketika ia tiba di rumah,
Ia begitu lelah sampai ia terus bersandar pada pohon besar di sisi rumahnya. Ia senang sekali telah kembali ke rumah. Ibunya sibuk memasak. Tetapi ibunya tersadar dan melihat bahwa pakaian Petro telah hilang. Petro tidak dapat menipu ibunya. Lalu ibunya memberikan obat pahit kepada anaknya yang sakit dan menyuruhnya tidur. Rasa obat itu tidaklah sedap. Adik-adiknya makan buah-buahan yang sedap. Petro menerima hukumannya dengan tenang. Jauh lebih senang tinggal di rumah, luput dari bahaya. Petro memang sudah tiba di rumahnya dengan selamat. Tetapi ia harus dihukum dan orang-orangan di kebun Pak Jenggot itu didirikan untuk mempermalukan Petro. Tuhan Yesus Kristus mencintai kita dan menanggung segala hukuman kita. Ia telah tergantung di atas kayu salib karena kesalahan dan dosa kita. Berjanjilah kepadanya hari ini bahwa kalian akan tinggal dekat dengan Dia. Apabila kalian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, kalian akan berjalan melalui pintu yang menuju kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Adik-adik, ingatlah selalu akan pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai pengalaman kelinci Petro, bahwa mendengarkan nasihat itu lebih baik daripada kita menjadi korban karena tidak mendengarkan nasihat, baik itu nasihat orang tua, guru kita, ataupun saudara-saudara kita. Jika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita mengaku dosa kita kepada Tuhan supaya Dia menyucikan kita dan menghapuskan dosa kita. Oke adik-adik, sekarang tibalah kita untuk membaca ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Kita baca bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Oke, buka Alkitabnya ya adik-adik di rumah. Kita baca sekali lagi dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. 1, 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Oke adik-adik, kakak harap dihafal di rumah masing-masing ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan, supaya kami mau mendengarkan nasihat dan kami mau mengakui setiap kesalahan kami Tuhan. Dan Tuhan berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, jagai kami Tuhan dan lindungilah kami Tuhan. Dan Tuhan tambah-tambahkan juga rezeki buat orang tua kami dan kesehatan buat mereka Tuhan. Terlebih-lebih kami juga Tuhan yang masih belajar di rumah, Engkau yang tambah-tambahkan kepintaran terus ya Tuhan, dan semangat untuk belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.